Kisah Nabi Nuh singkat, Rasul pertama yang diutus Allah. Sebelum sahabat Syakur Islam menonton video kami ini, jangan lupa klik subscribe dan like agar sahabat dapat menonton video kami selanjutnya. Nabi Nuh adalah nabi yang sangat sabar sebab walaupun berdakwah selama ratusan tahun, namun hanya sedikit orang yang mau beriman kepada Allah. Bagaimanakah kisah Nabi Nuh singkatnya? Nabi Nuh bernama lengkap Nuh bin Lamik bin Mutausyalat bin Hanu Idris, bin Yarid bin Mahilail bin Konin bin Anusi bin Syaids bin Adam. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya, beliau lahir 146 tahun setelah Nabi Adam meninggal. Allah mengutus Nabi Nuh kepada Bani Rasib untuk menghapuskan kesesatan dan kegelapan yang ada di sana. Saat itu kaum Nabi Nuh menyekutukan Allah dengan menyembah patung-patung orang saleh. Bani Rasib menjadikan Wed, Suwa, Yakhuts, Yauk, dan Nasr, anak-anak Adam yang saleh, dengan meminta keberkahan dan rezeki dari mereka. Kemudian Allah mengutus Nabi Nuh sebagai Rasul pertama untuk menyebarkan kebenaran. Dakwah Nabi Nuh berlangsung sangat lama. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 14 yang berbunyi, artinya, sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian, mereka dilanda banjir besar dalam keadaan sebagai orang-orang zalim. Selama 950 tahun ini Nabi Nuh berdakwah dengan segala cara tanpa mengenal waktu, siang dan malam, kala sepi maupun ramai, dengan kabar gembira maupun ancaman, namun mereka tetaplah kaum yang sesat dan berlaku kejam. Setiap kali satu generasi berlalu, mereka berpesan kepada generasi berikutnya agar tidak beriman kepada Nuh, harus memerangi dan menentangnya, tulis Ibnu Katsir. Akhirnya Nabi Nuh putus asa mengharapkan kebaikan dan keberuntungan kaumnya yang sesat. Sudah tidak ada cara lagi yang bisa mengembalikan mereka kepada Allah. Nabi Nuh lalu berdoa kepada Allah sebagaimana di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 117-118 yang berbunyi. Artinya, dia Nuh berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku. Maka, berilah keputusan antara aku dan mereka serta selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin bersamaku." Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang akan digunakan untuk menyelamatkan beliau beserta orang-orang mukmin dari azab banjir yang sangat dahsyat. Selama pembuatannya, tentu tidak lepas dari ejekan dan cemoohan dari kaum tersebut. Namun, hal itu tidak membuat kaum muslim dan Nabi Nuh berkecil hati dan malah membuat mereka semakin giat dalam membangun kapal itu. Setelah kapal itu jadi, maka Allah menepati janjinya. Dia memerintahkan Nabi Nuh untuk memasukkan hewan dengan berpasang-pasangan dan orang mukmin untuk masuk ke dalam kapal, sebab dia akan segera menurunkan azabnya yang pedih. Allah mengirimkan hujan dari langit yang belum pernah dikenal di bumi sebelumnya, juga tidak akan pernah diturunkan lagi sesudahnya. Dia juga memerintahkan bumi untuk mengeluarkan air dari segala penjuru, sehingga seluruh permukaan bumi tertutup oleh air. Setelah berbulan-bulan berlayar di atas bahtera Nuh, air pun disurutkan, langit berhenti menurunkan hujan yang dahsyat, dan air yang keluar dari lubang di permukaan bumi pun ditutup. Banjir bandang itu telah usai. Seluruh orang kafir, termasuk anak Nabi Nuh Kanan, binasa dalam azab tersebut. Tinggallah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya saja yang selamat. Sahabat sekalian, semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.